Strategi pengembangan motorik halus anak 0-8 tahun. Pengertian strategi. Strategi sebagai rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Adapun pendapat lain yang mengemukakan bahwa strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dicetuskan oleh Reber. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan indera. Yang kedua, mempersiapkan isyarat lingkungan. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, bantuan orang yang lebih berpengalaman atau scaffolding. Yang kelima, praktek terbimbing. Yang keenam, undangan atau ajakan. Yang ketujuh, refleksi. Yang kedelapan, refleksi kalimat. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan kegiatan yang menggunakan otot halus pada tangan. Gerakan ini memerlukan kecepatan, ketetapan, dan keterampilan menggerakkan. Pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan. Keterampilan motorik halus biasanya digunakan dalam kegiatan belajar di dalam ruangan dan kegiatan yang dapat melatih keterampilan motorik halus diantaranya yaitu menggunting, melipat kertas, meremas, menempel, menebalkan gambar, mewarnai gambar sederhana, mencoret-coret, menyusun balok, dan meletakkan benda. Perkembangan keterampilan motorik halus. Perkembangan motorik adalah sesuatu proses kemasakan atau gerakan yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Meskipun perkembangan ini berlangsung bersamaan dengan perkembangan motorik kasar, namun otot-otot dekat batang tubuh matang sebelum otot-otot kaki dan tangan yang mengendalikan pergelangan tangan. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk berlatih menggunakan otot-otot besar saat terlibat dalam kegiatan motorik halus. Tahap perkembangan motorik halus pada anak usia 0-8 tahun. Perkembangan motorik halus untuk anak usia 0-8 tahun, anak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang sesuatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia ini, koordinasi gerakan motorik halus anak berkembang pesat, sehingga dapat diberikan banyak stimulasi gerak halus pada anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor kesehatan. Yang ketiga, faktor kesehatan dan gizi. Yang keempat, rangsangan. Yang kelima, perlindungan. Keenam, kelainan individu. Ketujuh, kondisi lingkungan. Kemudian tujuan dan fungsi perkembangan motorik halus. Keterampilan motorik yang cenderung memperlihatkan perbaikan yang terbesar adalah keterampilan yang dipelajari di sekolah, kelompok bermain yang dibimbing, maupun dalam kegiatan liburan. Keterampilan ini misalnya menulis, menggambar, melukis, menari, dan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga. Dengan demikian, anak memperoleh keterampilan dan kecakapan lebih besar dan lebih baik melalui bimbingan di sekolah daripada yang dipelajari melalui teman sebayanya. Fungsi perkembangan motorik halus anak adalah untuk mendukung perkembangan aspek lain, yaitu bahasa, kognitif, dan sosial emosional, karena satu aspek dengan aspek perkembangan lain saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Cara mengembangkan keterampilan motorik halus mengemukakan bahwa koordinasi antara
antara tangan dan mata dapat dikembangkan melalui kegiatan permainan membentuk atau manipulasi dari tanah liat atau lilin, atau adonan memalu, menggambar, mewarnai, menempel dan menggunting atau memotong, merangkai benda dengan benang. Aktivitas pengembangan keterampilan motorik halus anak usia TK tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan koordinasi motorik. Strategi pengembangan motorik halus. Strategi 1. Anak bekerja dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Strategi 2. Untuk anak-anak yang berada dalam kelompok-kelompok yang cukup banyak. Strategi 3. Setiap kelompok bekerja pada sebuah sentra untuk semua season pembelajaran. Strategi 4. Tempatkan anak ke dalam beberapa kelompok sehingga anak-anak menghabiskan waktu 3-5 menit.